mana? Di dalam sel. Di sini yang ditinggal hanya sisa 40. 40 kembali lagi dibawa ke paru, ditukarkan lagi. Begitu seterusnya, ya. Begitu pula CO2-nya, ya. Tadi CO2 40, di sini ternyata di dalam sel lebih banyak 46, maka dia mendonorkan PCO2-nya ke tempat yang lebih sedikit sehingga yang dibawa oleh darah itu ada 46. 46 ini dikembalikan lagi sampai ke paru, sampai paru berarti posisi di sini 46, di sini berapa tadi? 40, berarti dari tinggi ke rendah dia keluar, ya. Jadi karena perbedaan dari tekanan gradien dari masing-masing gas, ya. Nah, lalu di mana sebetulnya oksigen itu diikat di dalam darah, ya. Nah, ini mungkin pelajaran sudah SMA, ya. Oksigen itu diikat dalam bentuk hemoglobin. Ya, hemoglobin 98,5%, sisanya larut secara fisik. Ya, artinya dia O2 itu langsung berenang di dalam darah, ya, tidak berikatan dengan hemoglobin. Kebalikannya CO2 itu yang berikatan dengan hemoglobin hanya 30. Sisanya, nah ini disimpan dalam bentuk bikarbonat atau buffer, ya, 60%. Jadi CO2 itu nanti akan berikatan dengan bikarbonat, ya. Hemoglobin yang berikatan dengan oksigen kita sebut sebagai oksihemoglobin, ya. Nih, jadi kalau kita menghirup banyak oksigen, ini alveolus, ya, ini pembuluh darah. Kalau yang normal, kalau alveolusnya itu banyak oksigennya, maka yang masuk ke darah juga banyak, ya. Nah, alveolus yang banyak masuk oksigen, masuk sini berikatan dengan hemoglobin. Hemoglobin ini mobil dengan 4 penumpang. Nah, ya, jadi 4 oksigen. Nah, jadi kalau oksigennya banyak, ya ini semua penuh diisi, ya. Nah, tapi kalau dari sini O2-nya sudah sedikit, maka mobil yang masuk di dalam ini penumpangnya juga sedikit, ya. Nah, kita bisa ukur saturasi oksigen tadi berapa tingkat apa namanya pengendapan oksigen di dalam darah itu dengan menggunakan puls oximetry. Ya. Nah, karbon dioksida diangkut oleh darah tadi, ya, dalam bentuk paling banyak bikarbonat. Jadi prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah CO2 diikat oleh air dan ada satu enzim namanya karbonat anhidrase. Nah, ini adanya enzim ini di sel darah merah, ya, sehingga proses ini tepat terjadi. Ya, jadi kalau nggak di dalam sel darah merah ini lama terjadinya prosesnya, ya. Nah, baru setelah itu CO2 plus H2O menjadi H2CO3 dipisah lagi menjadi H plus dan HCO3 min, ya. Nah, HCO3 min inilah yang banyak digunakan sebagai tempat transportasi CO2, ya. Nah, pada kondisi yang lain ada karbon monoksida, ya. Karbon monoksida itu hasil buangan dari kendaraan bermotor. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar berita, ya, misalnya lemas ditinggal di dalam mobil, ya, atau banyak hewan peliharaan yang ditinggal di dalam mobil gitu, ya. Pemiliknya lalu jalan-jalan misalnya, ya, ke mall atau kemana, ya. Nah, waktu pulang-pulang ada yang meninggal, ya. Nah, kenapa? Karena hemoglobin ini afinitas atau keterikatannya atau kecenderungannya itu lebih besar pada karbon monoksida dibandingkan oksigen. Ikatannya 140 kali sampai 250 kali lebih kuat daripada oksigen. Nah, ikatan ini disebut sebagai karboksi hemoglobin, ya. Sehingga apa? Dilepas. Kalau dia tadinya hemoglobin itu berikatan dengan oksigen, kalau ada karbon monoksida dia akan dilepas, dia akan lebih pilih berikatan dengan karbon monoksida, ya. Padahal karbon monoksida itu tidak punya fungsi nutrisi, ya, di dalam tubuh kita. Tapi tubuh kita tidak berespon. Kenapa? Karena merasa bahwa oh, hemoglobinku itu sudah berikatan dengan 4 penumpang, tapi dia nggak tahu penumpangnya itu siapa, ya. Nah, sehingga dia menganggap bahwa oh baik-baik saja, sehingga matinya itu mati lemas, ya. Lalu ini terakhir, ya, tentang kontrol pernafasan. Nah, tadi kontrol pernafasan saya sebutkan tadi, ya, letaknya ada di medula oblongata dan pons, ya. Ada dorsal respiratory group dan ada ventral respiratory group. Nah, kita lihat di sini, ya, ini dorsal, ini ventral. Dorsal ini apa ini? Output primarily to inspiratory muscle. Ya. Jadi khusus area ini, satu area ini adalah untuk memulai bernafas.
Ya, ini sangat kuat sekali ya inspiratory muscle. Jadi otot-otot memulai inspirasi itu sangat kuat ya. Yang ini ya, yang VRG-nya ini adalah untuk ekspirasi, beberapa inspirasi dan menjaga faring, laring dan lidah untuk tetap terbuka. Jadi kalau orang itu sadar betul ya, dia tidak mengalami penurunan kesadaran, maka lidahnya itu akan tetap terbuka. Sorry, lidahnya itu akan tetap membuka saluran pernafasan ya. Jadi bagaimana kalau lidahnya itu dalam kondisi orang tidak sadar, lidahnya itu lemas tertutup ke belakang sehingga dia bisa orang itu bisa meninggal karena lidahnya tertutup di belakang. Jadi kalau pada BLS atau resusitasi jantung paru itu kita selalu diajari untuk menangani airway jalan nafas ya. Nanti coba dicari ya tentang head tilt, chin lift dan jaw thrust. Nah, itu salah satu teknik untuk menjaga supaya airway tetap terbuka. Salah satunya adalah untuk mencegah lidah itu jatuh ke belakang, ke bagian saluran pernafasan kita sehingga menutup ya. Nah, jadi kalau ada istilah lidahmu membunuhmu, nah itu betul secara kedokteran ya, karena kalau lidah itu jatuh ke belakang, ya, dia akan menutup saluran nafas. Pada orang yang nggak sadar ya resikonya tinggi ya. Nah, otot-otot inspirasi itu sangat kuat ya. Kalau dalam bahasa translatean ya ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu bahasanya irama dari otot yang memulai inspirasi itu melindas ya, melindas apa? Menggilas ya, atau eh, mengalahkan semua persarafan yang lain ya. Sehingga apa? Kalau di buku tuh bagus dicontohkan ya, tidak ada orang yang berhasil suicide atau bunuh diri dengan cara menutup hidung. Nah, saya pengen ini terus tutup hidung gitu ya. Nah, terus meninggal nggak akan bisa ya. Kecuali kalau orang lain ya yang menutup mungkin bisa. Tapi kalau diri sendiri nutup hidung sendiri ya sampai pingsan nggak akan bisa. Kenapa? Karena irama pernafasan tadi kuat ya, dia akan mengalahkan irama atau keinginan kita untuk menutup hidung ya dengan cara apa? Ya menggerakkan otot yang lain ya dengan sesak, tidak menyenangkan ya, rasa sangat tersiksa ya. Akhirnya apa? Dia akan kita otomatis melepas sendiri ya. Nah, jadi yang paling kuat adalah otot-otot untuk irama pernapasan. Ini kita lihat ya. Jadi pada saat inspirasi itu number of active inspiratory neuron. Jadi neuronnya aktif semua pada saat inspirasi ya. Nah, pada saat ekspirasi dia cuma lemes saja, kembali relaksasi ya. Inspirasi lagi dimulai lagi ototnya, setelahnya rileks lagi ya. Nah, ini rangkumannya ya. Jadi otot apa saja ya atau bagian pernafasan apa saja yang diatur ya. Jadi misalnya ya, emotional and voluntary control, higher brain center, limbic system. Ya, ini contohnya tadi seperti lari ya, yoga itu kan kita berdasarkan dari output stimulation, artinya apa? Disuruh. Nah, kalau disuruh walaupun kita mau nafas santai, tapi kalau disuruh tarik nafas panjang, ya kita akan mengikuti itu berarti high brain center ya, atau fungsi luhur pernafasan. Nah, lalu ini ya, apakah tubuh kita itu bisa memantau ya, men-screening ya, berapa jumlah O2 dan CO2 yang ada di tubuh kita bisa. Namanya kemoreseptor, reseptor yang peka terhadap kimiawi. Kimiawinya apa? Jumlah O2 dan CO2. Nah, pada saat jantung kita memompa darah, jadi dipompanya itu setelah dipompa ada namanya badan karotis dan badan aorta. Ini adalah fungsinya sebagai kemoreseptor. Waktu kita, waktu jantung kita memompa dan lewat di sini, di karotis dan di aorta, itu di-scan. Nah, bahasanya di-scan, dilihat. Oh ini O2-nya cukup, oh ini CO2-nya cukup, oh ini cukup, oh ini kurang gitu ya. Nah, itu namanya kemoreseptor perifer. Ya, jadi dia bisa mengetahui, men-scan gitu ya, men-screening bahwa oh ini O2, CO2-nya kurang atau lebih ya. Ntar ya, tunggu azan dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, yang tadi itu adalah kemoreseptor yang letaknya ada di perifer ya. Sekarang yang kemoreseptor letaknya ada di sentral. Jadi sentral itu di mana? Maksudnya sentral adalah di otak ya. Kalau di perifer tadi itu dia bisa men-scan, mengetahui semua. Nah, kalau yang di otak itu dia reseptor sentral ini hanya peka terhadap konsentrasi H+ yang diinduksi oleh CO2 di cairan ekstraseluler otak. Sawar darah otak dapat dilewati oleh CO2 ya karena peningkatan PCO2. Nah, tetapi yang pengaruhi kemoreseptor sentral itu adalah di H+-nya. Nah, jadi kalau kalian punya bayangan ya bahwa otak kita itu pembuluh darahnya itu punya tambahan saringan gitu ya, namanya sawar darah otak, blood-brain barrier, BBB, blood-brain barrier. Jadi tidak semua difusi tadi itu bisa terjadi kalau di otak. Jadi otak itu punya sawar atau punya saringan tambahan ya, sama seperti juga sawar plasenta. Jadi plasenta itu punya sawar ya bahwa atau punya saringan, tidak semua zat atau nutrisi itu bisa masuk ke plasenta. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk proteksi. Nah, yang bisa masuk ke otak itu adalah PCO2. CO2. Jadi karbon dioksida itu bisa masuk ke otak. Nah, tetapi, nah ini ada tetapinya. Nah, yang merangsang kemoreseptor sentral yang ada di otak juga itu adalah peningkatan H+. Sehingga apa? Masuknya melalui CO2, tetapi kemoreseptornya itu dia pekanya terhadap H+. Sehingga apa? CO2 yang masuk itu harus diubah menjadi H+. CO2 plus H2O oleh karbonat anhidrasa diubah menjadi H2CO3 lalu menjadi H plus dan HCO3. H plus inilah yang dia baru meningkatkan kemoreseptor sentral. Ya. H plusnya itu tidak bisa menembus sawar darah otak ya, yang bisa itu PCO2 sehingga masuk dalam bentuk CO2 diubah baru dalam bentuk H plus, baru H plus itu bisa menstimulus kemoreseptor sentral. Nih ya, jadi contohnya apa? Pada saat orang olahraga ya, olahraga itu banyak oksigen yang terpakai, PCO2 yang diproduksi juga akhirnya banyak ya. Nah, mempengaruhi dua reseptor ya, reseptor perifer, kemoreseptor perifer tadi yang ada di jantung dan kemoreseptor yang ada di sentral. Bedanya apa yang di kemoreseptor perifer itu dia efeknya lemah. Yang kuat adalah yang di kemoreseptor sentral. Nah, PCO2 di kemoreseptor sentral itu meningkat karena PCO2 yang bisa naik ya. Tapi kemoreseptornya bisa menerima H+, sehingga PCO2-nya, CO2-nya harus diubah dulu menjadi H+, baru bisa menstimulasi kemoreseptor sentral. Baru setelah itu memberikan input ke pusat pernafasan tadi. Oh, ini PCO2-nya tinggi, O2-nya rendah. Oke, maka apa yang dilakukan yaitu meningkatkan ventilasi. Jadi usaha bernafasnya menjadi lebih cepat sehingga PCO2-nya yang keluar menjadi lebih banyak ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar CO2 dan O2 yang keluar masuk saluran pernafasan ya. Jadi hidungnya ditutup, udara yang keluar masuk dari mulut ya, ini nanti diukur ya. Tapi kita sekarang kalau di fisiologi di kedokteran kita sudah menggunakan spirometer ya. Nah, ini jadi yang diukur apa? Udara yang keluar masuk sekali saluran pernafasan disebut dengan volume tidal. Kita nafas panjang namanya inspiratory reserve volume. Buang nafas kuat namanya expiratory reserve volume ya. Total semua udara yang keluar masuk pernafasan itu kita sebut sebagai dengan total lung capacity. Saat kita sudah tiup nafas maksimal itu masih udara yang tersisa di paru kita yang kita sebut sebagai volume residu ya. Yang pengaruhnya apa saja? Pernafasan kita, kebiasaan olahraga ya kan, olahraga melatih dinding-dinding otot pernafasan. Sehingga kalau dinding dadanya bagus, perutnya bagus, maka irama pernafasannya juga semakin kuat ya. Jenis kelamin, indeks massa tubuh, riwayat merokok atau tidak, dan adanya riwayat asma ya atau penyakit saluran pernafasan ya. Oke, cukup. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri slide-nya sudah dibagikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di pertemuan kita selanjutnya ya. Untuk selanjutnya adalah GI track. Oke, kalau sudah saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.